Ada, bentar. Ya, ada 7 huruf. Pertama kho. Kho, kho itu suka orang apa? Yaitu melafatkan dengan ini mulut bundar lobang itu salah. Itu harus berangkat dari tenggorokan. Makanya kho, kho harus dibuka. Ya kho. Ya, nanti kita praktekkan di ayat. Maka sebagai apa ini korelasi dengan materi sebelumnya kho khi khu bakh khu khon khoni khokhna minal mukhni makhi khon khoni khok ya itu kho ya. Kemudian yang kedua adalah sod sod ya sod. Jadi sod itu juga jangan sampai kemudian kelihatan moncong sod dari dalam diangkat lidah kita ke ujung pangkal lidah atas sod ya siratal mustaqim sod sod bukan so ya bukan so kemudian do do di tu do di tu do jadi do di tu do. Kita lihat di dalam gambar ini, ya di sini word, tepi lidah, tapi diangkat karena ini termasuk bagian daripada huruf-huruf isti'la. Isti'la. Jadi mengangkat ya pangkal lidah ke langit rongga mulut, diangkat bod. Baik. Kemudian ghain di sini ini termasuk huruf-huruf khalqiyah. Kemarin hamya ha ain hin ha kha itu khalqiyah ghin oke ghagi ghubagu ghan ghani ghagna minal mughni maghiran ghanira ya minal mughni maghiran ghanira oke. Nah kemudian setelah ghin pa pi qu ba pa po ton ton ya topna minal mubni mabil tonton itu ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Mana ini to? Kita cari. Nah ini to. Nah, kalau ini dalam posisi ada nun sukun atau tanwin bertemu, maka ini masuk kategori ikhfa akrob. Akrob min o min o mustaqim ihdinas sirata ba bi bo ba ba bo bon boni bobana minal mudni madidan toni bo min ifatin ketika tin pakai ca ya agak ke bawah sedikit di sini. Ini sama-sama ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas, ya. Oke, tapi po kemudian tetap diangkat, ya, karena ini bagian daripada yaitu huruf isti'la, yaitu mengangkat pangkal lidah ke langit rongga mulut. Kemudian qaf, qaqiqu baqq. Kita ingat qaf di sini, hamzah ha ain ha kha, kemudian habis ini masuk ke qaf. Nah, qaf ini kita luarkan ke atas diangkat. Qaqiqut bukan ko. Ko. Kalau ko monyongnya kelihatan. Ko tentu tidak. Tapi ko keluar dari ini apa? Dari tenggorokan kita ya. Kemudian diangkat ke yaitu pangkal lidah ujung ya. Di rongga mulut kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah zo. Zo. Kalau tadi dot itu tepi lidah, ya, tepi lidah. Nah, sekarang bagaimana kita melafazkan yaitu zo zi zu ba zu zon zoni zonna minal muzni mazizon zoni zon. Ini merupakan ujung lidah pada pertemuan ujung gigi seri atas dengan bawah. Ya, dengan bawah. Kita cari zo. Ya. Nah ini zal, zo, zal, ta, zo di atas. Nah,
memang ya kadang-kadang penangkapan apalagi lewat media seperti ini ya, kadang-kadang ya apa yang maunya kita tapi tidak tertangkap benar ya. Makanya mari kita latihan ya, latihan benar ya dari 7 huruf yang dikenal dengan isti'la ya, isti'la yaitu apa huruf-huruf diangkat ya. Baik. Kalau dulu dengan melafadzkan ya lewat irama, nah, kemudian kita berangkat dari pola ya, pola. Nah, isti'ala tadi itu adalah ini tidak masuk kategori ya. Kita masuk pada sobahnya. Sobah la kha ini isti'la. Kha, khi, khu, ba, khu, khan, khani, khakhna. Minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Ya, ini masuk kategori isti'la. Nah, kalau iramanya boleh-boleh saja di mana ya. Nah, kemudian isti'la berikutnya kalau di sini masuk ke nahawan ya, tapi boleh tidak nahawan, yaitu so, 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 jangan kelihatan apa moncongnya, tapi terbuka. So, berangkat dari bawah. Ya, kalau Bapak Ibu latihannya dulu itu pakai air, ya jadi tenggorokan. Kita masukkan air, kemudian suara berada di tenggorokan. Nah dari sana, so, 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 bo, bo, bo. Nah dari tenggorokan. Nah, itu yang mestinya walaupun mungkin tidak mutlak benar, tapi itulah sebenarnya caranya. Ya, kemudian bo sama. Selalu saya katakan sekalipun Nabi yang paling paham, paling fasih, tapi kita di dalam melafaznya Allah ini pun juga berusaha pada posisi yang benar. Ana atqakum man binutqil dhad, kata Nabi, aku adalah orang yang paling fasih di dalam melafazkan dhad. Karena latihannya ya Allah. Jadi Allah. Nanti kalau sudah biasa tinggal tidak masuk dari kiri tadi itu ya tepi lidah di bawah kemudian sama bukan jadi keluar minal mudhani mapil bonito. Iya. Kemudian dha. Pastikan beda dha dengan dha. Shadaqallahul azim. Zim di sini Allah. Tapi ini bukan ya. Anqadha zahrak. Anqadha zahrak. Anqadha pakai dhat, wa zahrak pakai dha. Nah, inilah huruf-huruf isti'la ya. Huruf-huruf isti'la kita ya, isti'la. Nah, baik. Nah, kemudian ghain, ghain dan qaf. Ini kalau kita kembali kepada contoh masuk pada ros, tapi tidak masalah ya. Boleh nanti kita praktekkan di irama lain ya boleh. Gha, ghi, gha, ba, ghan, ghani, ghagna, minal mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Pasti bisa lah ya. Pasti bisa kita. Ha, ki, ku, bak, ku, khan, khani, khakna, minal mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Jadi di situ bukan ko, bukan gho, ya. Gho bukan gho. Jadi dari dalam ngangkat ya. Jadi mengangkat pangkal lidah ke langit rongga mulut kita. Pangkal lidah ke langit rongga mulut kita. Ya. Kemudian qaf. Jadi 7 huruf ya. 7 huruf ini ya yang kita tekankan di dalam praktek nanti ya. Bagaimana kita mempraktekkan maka juga kembali kepada ini. Hakiku bakaku kani kakne minal mukani maki kani ka
Qaqiku baqaku qong qoniqokna. Kenapa kong? Karena masuk kategori ikhfa akrob, maaf, ikhfa ab'ad ya, ab'ad, yaitu dua huruf kaf dengan qaf. Beda dengan ini. Fa fi fu baffu fan fani fafna fufan, bukan fufang, fufan bukan fufan, samar ya. Fani fafna minal mufni mafifan fani fa. Jadi beda antara qaf dengan kaf ya. Itulah makharijul huruf dari sisi apa? Yaitu dari sisi huruf-huruf isti'la ya. Huruf-huruf isti'la ya. Baik. Kita coba masuk kepada ayat Bapak Ibu. Jadi kita juga biar langsung praktek aja, teorinya insya Allah cukup lah ya. Cukup. Kita langsung masuk kepada Al-Quranul Karim. Juz 22. Juz 22. Sudah. Ya. Langsung masuk kepada Juz 22 ya. Ada beberapa huruf yang masuk kategori isti'la. Misalnya wa may yaqnut, di situ ada qaf. Nah, di sini qaf ya. Kemudian min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sa ini isti'la ya. Wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratani wa 'adadna laha rizqan karima. Karima. Di sini isti'la. Jadi ada huruf qaf wa may yaqnut, kemudian di sini ada salihah, bukan ya, bukan tapi salihah, terbuka, diangkat, kemudian rizqan. Nah, tinggal prakteknya dikaitkan dengan irama ya. Kalau pertemuan pada pekan yang lalu kita menggunakan bayati, nah sekarang kita menggunakan soba yang kedua. Kita perhatikan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu soba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita praktekkan. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. Shad tadi prakteknya yaitu apa? Huruf isti'la. Saya ulang. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah. وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Irama apa ini? Irama sobah. Irama sobah Pak ya. Saya ulang lagi. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima.
Kita preteli dulu tajwidnya. Wa may, tulisannya waman ya. Pastikan dibaca wa may ya. Kenapa wa may ya? Nun sukun bertemu ya, yaitu ikhfa idgham bi gunnah. Betul. Melebur huruf nun kepada ya disertai dengungan sekurang-kurangnya dua harokat. Alhamdulillah. Namanya idgham bi gunnah. Ya qanut, di situ ada Qalqalah sugro. qalqalah. Ya, qalqalah sugro. Qad bujadi, qalqalatun yajma'uha qad bujadi. Nah, apabila ada qaf, ta, ba, jim, dal. Ini posisi sukun. Qaf, ta, ba, jim, dal. Maka hukumnya adalah qalqalah. Min Ikhfa. Ini masuk fa ab'ad dan sukun bertemu kaf. Ya. Jadi ada dua, ada qaf dengan kaf. Kun nun bertasydid, nun musyaddada. Artinya menahan huruf nun disertai dengungan sekurang-kurangnya dua harokat. Kenapa? Karena hukumnya gunnah. Wajibul gunnah. Gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa nunin idza masyud. Tidak. Nah, ya, sambung ya. Ya, oke. Jadi disitulah apa teorinya seperti itu, maka prakteknya min kun lillahi lafzul jalalah dibaca tarkik. Oke. Arti tarkik adalah tipis. Kaidahnya mana-mana ada lafaz Allah yang jatuh sebelumnya harakat kasroh, maka tarkik. Bukan lillah tapi lillah. Pastikan beda dengan mana-mana ada lafzul jalalah lafaz Allah yang sebelumnya jatuh harakat kasroh. Ya, maka di situ adalah tarkik. Kalau tafhim. Arti tafhim adalah tebal. Nah, tapi di sini tarkik. Oke. Wa rasuli wawu sukun jatuh setelah harakat dhamma. Panjang bacanya dua harakat. Hukumnya mat tabi'i atau mat asli ya. Mat tabi'i. Mat tabi'i ada tiga. Ada bentuk wawu sukun, ada ya sukun, ada alif harakat. Oke. Nuhiha di dalam kitabnya ya. Contohnya nuhiha. Baik. Kemudian ini mat sila qasira. Rasuli panjang bacanya dua harakat. Waja'aman saliha. Alif jatuh setelah harakat fathah. Tabi'i. Salihan. Kita lanjutkan. Tanwin bertemu nun. Melebur harakat tanwin kepada huruf berikutnya berupa nun disertai dengungan sekurang-kurangnya dua harokat, ya. Maka di sini namanya idgham, itu memasukkan, melebur apa huruf sebelumnya kepada huruf berikutnya bi guna. Bi itu adalah dengan guna itu dengan ya mad jaid munfasil. Ya, huruf mad berhadapan dengan hamzah dalam beda kalimat, maka mad jaiz munfasil. Ini memang ijtihad dari ahlul qura, ada yang nyebut dua panjang boleh, atau empat boleh lima panjangnya boleh. Ya, kalau saya mengambil yang lima, ya saya mengambil lima untuk membedakan mana yang mad jaiz munfasil dan mad tabi'i ya. Kalau mad wajib mutasil mutlak dalam satu kalimat. Ya. Ajroha. Di situ adalah qalqalah
Oh, ajak dulu Qalqalah. betul. Itu qalqalah. Sugro. Qalqalah sugro. Kemudian ha, alif jatuh setelah harokat fathah. Adli. Mad tabi'i. Marradain. Madlin. Madlin. Ya, ya sukun sebelum Layin. harokat fathah. Layin. Lain. Wa'adadna tad. Qalqalah. Sugro. Na, qalqalah sugro. Na, Tabi'i. tabi'i. Laha, Tabi'i. tabi'i. Rizqan. Ab'ad. Keri. Tabi'i. Tabi'i. Ma. Iwad. Iwa. Iwad. Jadi sudah alhamdulillah Bapak Ibu sambung ya. Pak Ustadz, kalau mad idwar berapa rokat itu? Bagaimana? Dua. Idwar berapa rokat? 2 harokat ya, 2 harokat. Ya, Dua. itu gantinya. Nah, yang susah bukan sekedar secara teori kita mengenalnya, tapi yang susah adalah istiqomah. Ketika kita membaca matabi terutama nuhiha itu sama ya. Nah, nanti dipraktekkan. Jadi dalam prakteknya ya yang kita apa? Itu kita praktekkan dalam ayat ini. Ya, baik. Tadi iramanya irama Soba. coba. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Jadi panjangnya sama. Wa ta'mal salihan أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Itu namanya irama Soba. Silakan Bapak Ibu coba, silakan satu ayat ini. Siapa dulu? Silakan, siapa dulu? Coba irama soba. Boleh saya Ustadz? Alhamdulillah. Bu siapa? Bu Ilah. Bu Jamila. Ibu Ilah dari Garut. Oh, dari Garut Bu Ilah. Mangga, silakan Bu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ilah ya. Tidak ada yang dikoreksi, sisi iramanya, sisi makhrajnya, sifat-sifat hurufnya. Satu yang dikoreksi yaitu ibda. Ibda itu cara mulai ketika kita putus. Itu namanya ibda. Bu Ilah Rafila ya. Dari Garut. Alhamdulillah iramanya bagus. Jadi seperti tadi itu. Wada'mal sholihan. Nah, Ibu mulai sholihan itu boleh, tapi kurang sempurna. Dimulai dari sini. Wada'mal sholihan. Oke. Terima kasih. Barakallahu. Terima kasih Bu Ilah. Silakan lagi. Ibu, Bapak, mangga. Dua-dua saja yang di ayat berikutnya. Sudah? Ya Ustaz. Silakan Pak siapa?
Silakan Pak, dari A'udzu billahi Dari mana, Pak? minasyaitonir Beda. dari Bapak dari mana? Cianjur, Pak. Cianjur. Abdul Aziz. Dulu dong, kenalan dulu dong. Abdul Aziz, silakan. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Ya, jadi iramanya mengarah kepada apa? Irama Sobah sudah ya 80 nilainya. Ya, yang perlu diperhatikan adalah istiqomahnya. Misalnya wa'adadna laha rizqan karima. Nah, itu kepanjangan rinya ya. Jadi kepanjangan istiqomahnya ketika membangun bacaan ikhfa. Apa maksudnya? Terima kasih Pak Abdul Aziz. Baik. Baik, kita lanjut aja dulu. Ya nisa'an nabi lastunna kahadim minan nisa' kahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda' pakai kha فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Saya ulang. في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Iramanya masih posisi irama sobat. Ya nisa. Saya ulang. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' ka'ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Tajwidnya tidak usah kita uraikan lagi ya. Insyaallah tinggal silakan Bapak Ibu irama coba. Silakan. Saya coba Pak Ustadz. Maka Bu dari? Saya dari Bogor Pak. Subhanallah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' ka'ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad
في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Baik, alhamdulillah. Bu Enung ya ini ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Nah, tinggal melancarkan lagi ya. Karena di sini bareng-bareng jadi agak hati-hati banget. Hati-hati banget ya, luar biasa. Ya, jadi polanya sudah dipegang. Polanya sudah dipegang Bu Enung dari Cianjur ya. Bogor Pak. Oh, dari Bogor. Ya, ya. Ya, silakan satu lagi Bapak. Bapak sekarang. Silakan. Silakan. Maka Ya. Jakarta Sad. silakan. Naroni Sad. Ya. Oke, baik, silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Dapat belum, Ustaz? Masih kurang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Pak Roni ya. Ya, Ustaz. Baik, jadi itulah prakteknya. Ya, tinggal mengarah kepada iramanya. Nah, kemudian Ustaz. ini aja bala takhdha'na tadi. Jadi nunnya harus ada ya. Nun bala takhdha'na. Tapi nunnya ada. Bala takhdha'na. Jadi ada. Nunnya diikut sertain saja ya? Ya, disertai tapi kecil sekali. Nah, nanti kalau nafasnya boleh panjang malah lebih bagus ya. Tidak harus berhenti di sini ya. Itu berhenti karena memang kita terkait dengan nafas ya. Iya, ayat sudah ya berkenaan dengan Al-Ahzab. Ya. Berikut. Ustadz, mohon maaf izin bertanya dulu boleh Ustadz? Saya dengan Dede Mardia Ustadz. Ini Ustadz di ayat yang ke-31 ini kan ada kalimat marotain gitu Ustadz ya. Nah itu kan tadi Ustadz berhenti. Nah ini tain ini kan mat lain. Nah kalau dia berhenti itu ataukah dia jadi mat lain ataukah mat arid lisukun Ustadz? Ya. Pertama, ya berhentinya karena nafas. Oke. Sebenarnya lebih bagus kalau kita diteruskan sebenarnya. Ya Ustadz. Ya seandainya berhenti Ustadz gitu. Sekarang kalau berhenti, apakah tetap itu adalah apa? Yaitu dibaca apa mat arid sukun. Ya. Yeah. Dalam konteks ini lebih kuatnya kepada mat arid kepada mat lainnya. Tetap mat lainnya, Bu. Nah, cuma mat lain itu ada dua pandangan. Apakah mat lain hakiki, kalau hakikinya itu tetap posisinya, atau mat lain itu dipanjangkan karena di akhir waqaf. Contohnya, as-salatu khairum minan naum. Ada. Ya, ada yang hakiki itu tetap berpanjang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu as-salatu khairum. Ya Allah, Gusti. Mute Bu Mila, Bu mute. Ya Ustaz. Connect dimatiin aja. Iya. Itu Bu Dede ya. Enggak kurang itu Ustaz. Jadi kalau yang hakiki dan itu apa bedanya Ustaz? Mohon maaf Ustaz. Nah, kalau yang hakiki itu sesuai dengan posisi apa? Posisi matlainnya. Matlain marrotain. Nah, kalau apa namanya? Yang satunya ya, apa istilahnya saya lupa itu, bukan hakiki itu mengarah kepada itu bacaan mat arid sukun. Nah, makanya para muadzin Arab ya itu ada dua. Ada yang memanjangkan sebagai mat arid sukun, ada yang memastikan tetap sebagai
yaitu mat lain hakiki tadi itu. Oh. Jadi as-salatu khairum minan naum. Itu kalau hakiki ya, tetap. Ada yang as-salatu khairum minan naum. Berubah menjadi mat aridin syukur. Ya, maka kalau seperti nafas kita misalnya cukup, maka kita mending dipanjangkan. Apalagi di situ ada tanda lam ya, disol di situ lam ya, lebih baik diteruskan daripada berhenti. Terima kasih Bu Dede ya. Baik Ustadz. Iya, terima kasih. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu dua pola tadi itu sebenarnya langsung dipraktekkan terus ke bawah. Jadi, saya mengambil juz 21, juz 22. Maksud saya dalam seminggu diteruskan sendiri. Nah gitu kan. Nah, sebab waktunya kita cuma 1,5 jam, lebih dikit. Ya apalagi tadi terganggu teknis ya. Akhirnya kalau kita menggantungkan ini, ya nggak habis waktu kita. Nah, belum lagi nanti kajian saya contohkan sisi kajian tafsirnya sedikit nanti ya. Ini. Jadi saya ulang lagi ya. Irama Sobah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan dia ajra marratain. Nah, karena nafas. Ya. Dia ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Ya an-nabi كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي, perhatikan yata itu qalqalah, فيطمع الذي في قلبه مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Waqulnanya pendek. Waqulna qawlan. Jangan dipanjang. Waqulna. Artinya sudah beda. Nanti kalau pada dua harokat artinya sudah beda. Kami berkata. Waqulna. Panjang satu harokat lagi. Itu sudah artinya kami berkata. Tapi kalau waqulna qawlan. Itu mereka berkata. Mereka siapa yang dimaksud? Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nanti kan kalau belajar sorofnya, qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna, nomor 14. Tapi kalau qulna ini nomor 6. Qala qalu qalat qalata qulna, pendek ya. Nomor 6. Kultuma kultum kulti kultuma kultunna kultu kulna. Jadi tetap pendek ya. Kita lanjut. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allah liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Tapok, qalqalah lagi. Tathira. Oke. Iramanya masih irama Soba.
Nah, ya. Coba Ustadz, silakan. maaf, screen share-nya Ustadz dikebawahin Ustadz. Oh baik. Oh Ya, iya iya. ya terima kasih Ustadz. Iya iya. Di saya malah nggak kelihatan masalahnya. Oh, Tutupan foto ya. naik lagi Ustadz. Ya. Naik lagi Ustadz. Masih lagi ya? Enggak naik. Jangan ke bawah Ustadz, naik. Oh, Ustadz nggak kelihatan. Lagi Ustadz, satu baris lagi Tat. Naik Iya, iya. Ustadz, skornya naik. Oke. Sudah cukup. Udah Ya, cukup. stop. Udah. Sudah Udah Ustadz. bagus. Udah Ustadz, bagus Ustadz. Allah. Silakan Bapak Ibu nyoba ya. Silakan. Qurna fi buyut. Sama Saya dari Sukabumi. dari Sukabumi. Silakan Pak. Siapa Pak? Mas Suherman. Pak Syedman. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna itu ya dari sana ya Pak ya? Ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sadaqallahul azim. Masih dikit? Belum selesai. Nggak Belum kelihatan nih foto ya. Oh baik. Belum baik. selesai Pak Haji Irman. Dikit, Oh ya. Ini ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Baik. Wa yutahhirukum tathira. Ya. Sadaqallahul azim. Oh, pertama ain Pak ya. Wa ati'na. Pertama ati'na ain. Ala'iya'uba'u an'ani'anna. Nya ditampilkan to. Wa ati'na babi'bu bababu babbani babana. To. Kemudian yang kedua wa rasulah, bukan wa rasulahu. Nah, kalau di wakafkan berhenti di situ wa rasulah. Oke ya. Yang ketiga yuridullah. Nah, di situ Allahu, hati-hati dengan harokat. Nanti kalau kita baca yuridullah, itu Allah sebagai penderita. Ada orang yang berkehendak kepada Allah. Ya, tapi kalau yuridullahu, Allah yang berkehendak. Oh, luar biasa itu bedanya. Artinya hanya karena harokat. Ya. Allahu dan Allah itu artinya beda. Artinya tetap Allah, tapi posisi kedudukannya yang membedakan. Apakah Allah sebagai pelaku, Allah apa sebagai subjek? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, yaitu ulama. Tapi terbalik, sesungguhnya hanyalah yang paling takut kepada ulama itu Allah. Nah itu terbalik artinya. Itu gara-gara apa? Yaitu kedudukan. Apakah ulama sebagai pelaku atau ulama sebagai subjek? Apakah Allah sebagai pelaku atau ulama Allah sebagai subjek? Maka ini berpengaruh dari harokat. Ya. Baik kita berjamaah seperti ini, hati-hati ketika membaca. Salah harokat maknanya sudah beda. Atau sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir tadi wa yudhhirakum tabhira. Di situ wa yudhhirakum tabhira. Itu mim sukun bertemu tak itu wajib hukumnya idhar. Ya. Wajib hukumnya idhar. Nah, ini karena mim sukun kedudukannya kepada tak yaitu idhar syafawi. Tidak boleh disamarkan, tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditawaludkan. Tapi harus jelas. Wa yudhhirakum
tabhira wa yutahhirakum tabhira. Jadi bukan wa yutahhirakum. Oke, jadi catatan itu ya. Mim sukun itu ada hukum 3. Apabila ketemu ba, ikhfa syafawi. Apabila bertemu dengan mim, idgham masilen, ya. Selain daripada ketemu ba dan mim, idhar syafawi. Nah, kalau sudah idhar syafawi, maka harus jelas namanya idhar, ya, harus jelas. Wa yutahhirakum tabhira. Wa yutahhirakum tabhira. Sampai wa yutahhirakum. Enak didengar kelihatannya, tapi salah dari sisi ainnya tajwidnya. Terima kasih Pak Irman, luar biasa ya, sudah partisipasi mencoba, senang sekali. Silakan Ibu Sata. Saya Ade Bekasi Pak. Silakan dari Bekasi Bu. Ya silakan. Bu Ade Bekasi ya Pak. Ade Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tathira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah lancar makhrajnya, ya, sifat hurufnya ya tentu tidak ada yang sempurna, tapi alhamdulillah baik ya. Tinggal iramanya saja dipertajam lagi. Kita di irama naon? Sobak. Coba ya. Sobak sendiri apa sobak umum? Coba sendiri jadi sulit masuknya gitu. Alhamdulillah ya. Ya jadi melepaskan irama sobaknya sulit Ustaz. زنزنا من المزن مزيزا زنزا سوسا زنزنا من المزن مزيزا زنزا. Oke. Sampai di sini aja dulu Bu, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita tambah kalau waktunya masih ada 1 ayat. Kita pahami maknanya dulu ya. Kita dulu karena orientasi kita adalah setelah mengimani, kita belajar, kita amalkan, lalu kita dakwakan. Bagaimana kita dakwah dan kita amalkan harus paham artinya, ya, paham artinya. Baik. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Wa may yaqnut, dan barang siapa yang taat. Yaqnut itu taat ya. Yang dimaksud siapa ini? Minkunna, dari kalian. Kalian siapa? Para istri Rasulullah. Nanti ada cerita ini. Nah, jadi kita masukkan pada makna ya. Barang siapa yang taat di antara kalian dari para istri Rasulullah, minkunna. Nah, kunna itu asalnya juga kana kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna, ya. Nomor 6 minkunna, min dari kunna. Asalnya ya, dari kalian. Ya, barang siapa di antara kalian para istri yang tetap taat lillahi kepada Allah, wa rasulihi, dan para rasulnya, maaf bukan para, dan kepada rasulnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'mal, dan mengerjakan solihan, kebajikan. Allah katakan siapa di antara kalian para istri Rasul, maksudnya istri Nabi, yang taat tetap kepada Allah dan Rasulnya.
wa ta'mal sholihan, dan mengerjakan hal-hal yang baik. Janji Allah apa? Nu'tiha, kami berikan kepadanya. Nu'tiha. Kenapa ha? Karena di sini adalah istri Nabi, yaitu dalam konteks feminin, mu'annas, ya. Nah, kalau laki-laki hu, kalau perempuan ini sekarang sudah musim banyak orang yang wafat. Nah, ketika bapak ibu ikut nyolatin, misalnya keluarga sholat, ya ini laki perempuan. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau perempuan maghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Nah ini harus tahu. Terutama kita jangan posting saja. Share, oh meninggal dunia, lalu ucapan. Salah semua. Yang meninggal laki-laki tapi dipasang ya, postingannya kan kelihatan itu. Ini gimana ini? Atau sebaliknya yang meninggal perempuan tapi masih dipasang postingan itu salah. Ya. Jadi karena itulah kemarin kita bahas bagaimana hukumnya orang memposting doa sekedar copy paste saja. Ini gimana hukumnya ini? Apakah dia itu doanya sampai siapa yang didoain atau sekedar ini cuma hubungan sosial kemasyarakatan saja? Ya tergantung. Kalau dia sebelum posting doa, ya, lalu dia juga berdoa dulu untuk siapa yang kita doain, ya sampai. Tapi kalau kita postingan, satu warga kita ada yang meninggal, langsung kita posting saja. Kita sendiri nggak berdoa, cuma posting doang, ya nggak nyampe. Nah ini hati-hati, ya. Hukum postingan, ya, untuk mendoakan saudara kita. Minimal mereka hanya cukup yaitu mengungkapkan rasa duka cita saja. Tapi doanya nggak nyampe, cuma postingan, ya. Doa berdasarkan posting, ya. Apalagi yang pakai stiker. Nah, jangan ikut-ikut Bapak Ibu, ya. Kita sebagai pendidik ini stiker langsung di copy paste. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Copy paste. Aduh, masya Allah, naif banget, ya. Mending kalau kita nulis semoga diampuni dosanya, ya, diterima amalnya, dan yang masih hidup semoga diberikan kesabaran, dan ini kesabarannya semoga memberi nilai tambah untuk almarhum misalnya. Nah itu bagus, itu nulis sendiri itu. Karena nulis hatinya juga berdoa. Tapi kalau postingan pakai stiker, gimana hukumnya seperti itu? Lalu stikernya salah, mayatnya, jenazahnya laki tapi stikernya perempuan, atau kebalik, jenazahnya perempuan stikernya laki-laki. Aduh, kacau. Ya kacau ini. Nah, ini harus tahu nih, nuktiha. Nah, kenapa ini yang bukan nuktihi misalnya, ya karena ini kembali kepada istri Nabi, ya. Jadi bentuknya feminin, maka kami berikan kepadanya kepada man tadi, ya. Man itu adalah kumpulan daripada istri, ya. Ajroha, pahalanya. Siapa di antara kalian, hei para istri Nabi, yang tetap taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu kepada Nabi, lalu mengerjakan amal kebajikan, Allah berjanji pasti akan kuberikan kepada mereka ajroha, pahalanya, marotain 2 kali lipat. Karena istri Nabi itu dosanya juga dapat 2, pahalanya juga dapat 2, derajatnya juga dapat 2, ya. Kalau berbuat dosa juga dosanya bertingkat 2. Kalau kebaikannya, berbuat kebaikan juga kebaikannya bertingkat 2. Marotain. Wa'adadna, dan kami berikan, ya, laha kepadanya rizqan karima, yaitu rezeki yang mulia, Jadi ini karena ada kasus nanti, ya, tapi ayatnya harus dibaca, harus panjang semuanya, dibaca semuanya mestinya, ya. Jadi ayat ini adalah menceritakan kehidupan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi
Wa may yaqnut, ya. Wa may yaqnut, ya, barang siapa yang taat. Maksudnya apa? Siapa di antara istri Nabi yang patuh, taat? Mingkuna di antara kalian, hai para istri, lillahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Kepada Allah dan rasulnya disertai apa? Wa ta'mal solihan, dan beramal soleh. Jadi maksudnya mengerjakan kebajikan yang berhubungan dengan Tuhan dan dilakukan yang namanya amal soleh itu dasarnya ikhlas. Dasarnya harus ikhlas, ya, ikhlas. Jadi wa ta'mal solihan maksudnya beramal yang berdasarkan keikhlasan. Maka janji Allah, nu'tiha, niscaya kami berikan kepadanya. Artinya Allah karuniakan kepada mereka ajroha, ganjarannya, pahalanya, ya, marratain 2 kali lipat. Wa atadna, dan aku janjikan, aku sediakanlah bagi mereka rizqan karima, yaitu rezeki yang mulia. Yang dimaksud rezeki yang mulia adalah rezeki surga balasannya. Nah, ini juga perlu pemahaman bagi kita, ya. Yang dimaksud dengan rezeki itu apa? Nah, seringkali kita kan rezeki itu hanya uang, ya. Kita suka melihat rezeki itu sebatas daripada uang. Padahal rezeki itu tidak cukup hanya uang. Ya, rezeki itu bisa jadi itu tadi, anak kita yang soleh, itu juga rezeki, ya, rezeki bagi kita, anak kita yang soleh. Karena anak kita menjadi berkah, ya, berkah itulah rezeki. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dulu kita mengira hanya sholat duha dan berzikir itu yang bisa sebagai pembuka rezeki. Itu dulu, ya. Saya sendiri juga mengira disebut rezeki itu adalah berwujud uang, gaji besar, banyak order, banyak job, banyak tabungan di bank, bahkan mungkin banyak aset, ya, seperti kendaraan misalnya, properti di banyak tempat. Intinya rezeki itu, paham kita dulu itu uang. Ya. Padahal setelah mencari tahu lebih dalam lagi, ternyata salah keyakinan kita itu. Kenapa salah? Sebab Bapak Ibu sekalian, langkah kita dimudahkan oleh Allah bisa hadir di majelis seperti ini, itu rezeki. Ya. Ya Pak Ustadz, bertanya. Iya. Jadi ini rezeki. Oke, ya. Jadi itu tadi yang dikatakan oleh Allah, bahwa Allah akan berikan rezeki yang 2 kali lipat tadi itu, wa atadna laha rizqan karima, akan diberikan rezeki yang mulia. Itu dari sisi tafsirnya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Iya, ini Pak Ustadz, ya, yang hadir di sini mungkin teman-teman Rizki punya istri lebih satu itu sulit ya Pak Ustadz, ya. Cuman Rasul saja yang bisa gitu. Maksudnya apa Pak Herman? Ustadz izin, Ustadz, teksnya nggak kelihatan Ustadz. Oh, sebentar Bu, ya. Teksnya nggak kelihatan lagi nih. Apa? Nggak ada. Maksudnya apa Pak Herman? Istri lebih satu. Iya, kita itu kan harus dapat rezeki itu di samping uang juga. Rezeki istri yang soleh itu sulit ya Pak, ya? Ya. Istri yang soleh itu sulit Pak, ya? Seperti istri Rasul, apa yang hadir di sini ibu-ibu nih gimana nih? Kelas tidak? Apa mau survei Pak? Apa mau survei? Soleha Pak. Soleha Pak, bukan soleh. Soleha Pak, insya Allah soleha. Yakin. Pak Herman mau survei Ustadz. Ceritanya itu kan cerita istri Rasul ini, istri-istri Rasul. Kalau yang hadir di sini mungkin berapa ada tidak itu punya istri-istri. Ya, tuh Pak, insya Allah. Saya cut dulu, saya lanjutkan dulu. Oke. Ustaz. Ya. Pertanyaan ini, merawat orang tua yang sakit-sakitan ternyata itu juga rezeki. Iya, Kenapa?
karena merupakan ladang amal dan pembuka pintu surga jika kita tulus untuk mengurusnya. Amin ya Allah, amin. Ibu, ya, kita punya orang tua, kita punya saudara. Mungkin kita merasa kok semuanya saya, kok semua saya. Justru saat itulah ladang amal bagi kita. Siapa tahu Allah akan mengangkat derajat kita lewat amin. Apa? Lewat kita ngurus orang tua kita. Itu rezeki bagi kita. Amin. 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 Masya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan merasa tidak rezeki. Ya, nah, pasangan suami istri hidup rukun, anak lancar sekolah, aman tenteram dalam keluarga, hubungan anak mertua saudara tetangga yang memiliki akhlakul karimah, itu juga rezeki. Iya. Ya betul Pak Ustaz ya. Rezeki ya, rezeki. Nah ini tadi itu nu'tiha ajruha marratan, kemudian wa'ata dan laha rizqun karimah. Memang puncak rezekinya surga, ridhonya Allah itu. Tapi kita di dunia ini semua rezeki, ya. Ya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan hadir untuk berdiskusi, bermuhadharah, diskusi, mendengarkan tausiah. Ini rezeki karena kita bisa berbagi ilmu sesama sahabat kita. Masya Allah. Ya, kita bisa protes kepada Pak Herman tadi. Itu rezeki. Ya Pak. Jangan terlalu serius Pak yang hadir ke sini. Sekarang justru ingat, ketika hidup berkecukupan penuh dengan kemudahan, sementara begitu banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Naudzubillah min dzalik. Betul. Subhanallah. Punten Bapak Ibu, mata kita berapa harganya? Kalau di Bandung itu di Rumah Sakit Cicendo, itu adalah pusat rumah sakit mata. Kemarin dari mana ke mana? Masya Allah, ya. Saya datang ke Rumah Sakit Cicendo, Masya Allah. Sekian menit datang orang lagi, sekian menit datang orang lagi, semuanya sakit mata. Ya, Masya Allah. Yang kedua, saya pernah datang ke Rumah Sakit Mahira. Umi yang tadi transfer buat pengajian besok pakai tiket. Baca dari atas. Orang yang kakinya sakit. Habis pendaftaran terus Umi dapat itu. Masya Allah. Saya datang ke Rumah Sakit Mana Jantung Jakarta, itu Harapan, itu jantung itu. Ada teman yang dicangkok jantungnya, Masya Allah, mahal. Jadi diri kita ini sudah penuh dengan rezeki Allah sebenarnya. Ya, apalagi masa-masa seperti ini. Kebanyakan sekarang ini banyak kekurangan oksigen. Ya, sementara kita yang sehat, kita dengan bebas bisa menghirup udara segar, Masya Allah. Amin. Rezeki. Jadi justru dalam kehidupan bercukupan penuh dengan kemudahan, sementara begitu banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Ayo punten, yang dengkulnya masih transfer dari Mando kan? Sujud kepada Allah. Dari Mandiri. Sebab nanti kalau sudah kakinya, lututnya sudah, ini kan usia kita kan usia lutut ya Pak Ibu ya. Di mana-mana sudah mulai ngeluh. Ya, akhirnya sholatnya juga berkurang. Mestinya harus qiyamul lail karena sakit berkurang. Mumpung kita sehat. Banyak orang kaki di sana harus pakai tongkat. Saya sempat kemarin 2 bulan pakai tongkat juga. Masya Allah, nangis ya dengkul kita sakit Bapak Ibu sekalian ya. Saya sempat itu, saya merasakan itu. Ya, DP tulang dan sakitnya luar biasa. Jadi ini cetak mutasi dia dari BRI gitu loh. Ini transfernya kapan? Barusan. Barusan tunggu aja berarti kalau barusan. Itu yang dibuka. Aku bilang kali masih ini kali kan loading ya. Harus diatur. Dimatiin atau dimatiin ya. Oke. Banyak lagi mungkin jutaan list. Ya, kalau kita bikin list itu. Maka sadarlah bahwa kehidupan di dunia tidak ada lain selain kesenangan sesaat. Menipu. Ya. Nah, karena itu ayatnya kita tampilkan. Ya, lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Masya Allah. Kita sudah di punggung sandiwara, kita malam pun juga rajin melihat sandiwara. Ya Bu Deda ya, Ikatan Cinta. Bang 18 ya, Mai? Ustaz tonton juga, Tat. Tunggu sampai Korean, kalau Korean tuh baru kalau Korean baru nanti kita sudah solehah belum? Baik.
Jadi taklim Al-Quran membangun energi keberkahan hidup. Ini juga rezeki kita sedang taklim sekarang ini. Maka ayatnya tadi itu walaupun kepada istri para nabi, tapi juga untuk kita, ya, untuk kita. Ya, cocok, Ustaz, cocok. Ayat berikutnya, ya nisa an-nabi, ya, ya nisa an-nabi. Kenapa tidak disebut ya nisa ar-rasul, tapi nabi? Ya, masya Allah, ini ada keberkahan. Nah, keberkahan ini kenapa kita sebut keberkahan? Karena kita bisa belajar Quran, Bapak Ibu. Ini saya tambahkan ya, biar kita ini sebagai tambahan. Kenapa kita belajar Al-Quran itu keberkahan? Hari ini kita itu di posisi yang mana? Mari kita tunjukkan, yaitu populasi Muslim dunia. Ini. Ya Allah, Kristen. Ini pada tahun 2010 ya, saya coba untuk searching ya dan browsing. Itu Kristen itu jumlahnya 33% Bapak Ibu. Seluruh dunia. Ini 10 tahun yang lalu. 21% di dunia. 21%. Saya nggak kelihatan di sini yang ketutupan foto-foto. Nah, kemudian Yahudi ini ya, tolong dimatiin yang anu ya, yang tidak sedang bicara, matiin bener. Yahudi cuma 0,2%, 0,22% Pak, sebagai polisi dunia. Saya tahun 2018, alhamdulillah kemarin pernah saya ke Tel Aviv, ya itu karena Quran juga. Ya saya ke Tel Aviv lewat Aman, yaitu Yordan. Nah, sebelum ke Mesir, ya itu penduduknya ternyata sedikit dan luar biasa kota yang namanya Tel Aviv itu. Kalau di Bandung seperti Pangalengan, di puncak, ya. Kemudian udaranya dingin, panasnya nggak kentara, tapi mungkin langsung gosong gitu aja kita. Seperti di Pangalengan kan, di Jawa Barat Pangalengan itu, ya kita nggak terasa panas, tapi gosong gitu aja. Indah. Yahudi penduduknya cuma 0,22% dari populasi penduduk dunia. Sekarang 8 miliar penduduk bumi ini. Ya. Nah, yang Kristen ini adalah 33% dari 8 miliar di tahun 2010. Nanti kita lihat perkembangan sedikit. Kemudian agama-agama di Buddha. Saya pernah mampir di Kolombo, ya, di Kolombo. Ada patung Buddha besar itu. Nah, ketika kita foto-foto, waduh dimarah-marah oleh orang-orang Buddha sana. Kenapa? Karena kita membelakangi patung Buddha. Baru sadar kita. Kalau kita di Mekah, Bapak Ibu ke Mekah itu wah selfie-selfian di belakang kita Ka'bah, lalu kita ambil foto. Itu orang Buddha nggak terima seperti itu, patung Buddha dibikin seperti itu. Masya Allah, ya. Yang di Kolombo itu kita Indonesia dulu pada tahun 70-an jatuh itu ya, zaman haji. Nah, kita pernah visit di sana, ya, ya kunjungan. Ya. Nah, kemudian agama-agama di China tradisional 6%. Kemudian ada agama di Afrika tradisional 6%, Hindu 14%, yang ateis 16%. Jadi Islam 21%. Tapi alhamdulillah perkembangan menunjukkan pada tahun 2010 ke sini ini berkurang. Orang Nasrani 31 berkurang, asalnya 33. Asalnya 21, sekarang alhamdulillah menjadi 23, bahkan masuk pada 24% dunia. Tapi jangan bangga, itu di dunia, di belahan dunia, bukan di Indonesia. Di Indonesia, saya punya catatan dari MUI, ternyata 1 dekade terakhir setiap tahunnya Muslim Indonesia merosot 2 juta orang. Masya Allah. Makanya kita sebagai pendidik ini, ya, ini sebagai tanggung jawab besar dan kita berada yaitu di pintu depan. Siapa yang salah? Apakah guru-guru kita? Apa orang tua kita? Apa anak-anak kita yang menjadi murtad setiap tahun, yaitu merosot 2 juta orang. Belum lagi kita disibukkan oleh sekte keagamaan.
Islam Kejawen, Islam Pasudan, Islam Gandolojo, Islam Darmo Gandul, Islam Gavatar, dan nggak saya sebut Islam apalah yang sekarang digaung-gaungkan lagi, Islam Nus apa itu? Antara. Naudzubillah min dzalik. Ya, Islam rahmatul alamin ada macam-macam, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini kondisinya. Makanya kita, Yahudi tetap 0,2%. Di sana banyak masjid, Pak, Bu, di Tel Aviv itu. Ya. Menurut pandangan mata saya, ketika di Tel Aviv itu di puncak, ya, pusat pemerintahan Yahudi, itu ada 8 masjid yang saya lihat dengan mata. Tapi setelah saya browsing, ya, di internet ternyata banyak. Bahkan Islam menjadi agama yang kedua setelah Yahudi. Yahudi itu pertama, kedua itu Islam, yang ketiga itu baru Nasrani. Itu di Israel. Dan sekolah-sekolah para dokter juga banyak yang Muslim, ya, terutama dari Arab. Ya, itu penduduknya cuma 0,2%. Tapi yang pasti kita di sini, ini bukan kualitas, mungkin kuantitas dari jumlah. Dari jumlah saja sekarang ini 1 dekade terakhir, prosotnya Muslim Indonesia 2 juta orang setiap tahun. Masya Allah. 2 juta orang setiap tahun. Diam. Jadi inilah kita, maksud saya adalah ini yang megang Quran, ini yang tahu Quran, yang 76,98% penduduk bumi ini ternyata kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penduduk bumi itu yang kufur dengan yang Muslim, banyak yang kufur, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu bagaimana dunia itu bisa disebut aman, tentram, damai? Sekarang mereka itu tidak ada barokah. Nah, disinilah ayat tadi menjelaskan wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Hai para istri, para nabi, kalau kalian masih taat kepada Allah dan Rasul, yaitu Rasulullah SAW, lalu tetap komitmen dengan amal soleh, Allah jelaskan akan kuberikan pahala 2 kali lipat. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau kalian itu berbuat maksiat, maka siksaannya 2 kali lipat. Tapi nggak mungkin para istri, ya, karena tetap dikawal oleh Nabi, wa a'tadna laha rizqan karima, aku janjikan kepadanya yaitu rezeki yang mulia. Nah, rezeki tadi itu dunia, rezeki anak soleh kita, rezeki rumah kita, rumah yang untuk taat, rezeki umur kita, ya, rezeki kesehatan kita, rezeki harta, ya. Tapi pada rezeki adalah Jannatun Naim, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, itulah, ya. Katanya kalau kita bicara masalah tafsir tentu panjang sekali, ya, bicara masalah tafsir panjang sekali kita. Ya. Ini baru 2 ayat yang pasti tolong dipraktekkan selalu dalam konteks apa, yaitu irama dan makharijul hurufnya. Ya, insya Allah di antara kita makharijul hurufnya juga sudah banyak yang baik, sifat-sifat hurufnya juga baik, ya, kemudian iramanya tentu kekurangan sedikit, hal yang wajar karena takkan pernah kita ada yang sempurna, ya, insya Allah. Mangga mungkin sampai di sini, waktunya habis. Ustadz, Ya. izin tanya sedikit, Ustadz. Silakan, Bu. Ya. Baik, Ustadz. Masya Allah, memang inilah keberkahan Al-Quran, Ustadz, ya. Wa ta'amal solihan tadi, bahwa mengurus orang tua itu yang sedang sakit adalah rezeki gitu. Yang kita tahu kan itu cuma ladang pahala gitu kan. Nah, kaitannya Ustadz, kalau misalnya kita yang sakit, apakah itu rezeki juga, Ustadz gitu? Setiap orang mukmin kelebihan kita, ya, kelebihan kita sebagai orang mukmin. Ketika kita bahagia tetap menjadi rezeki, ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah juga tetap menjadi rezeki. Artinya, ketika kita sebagai orang mukmin diberikan kebahagiaan oleh Allah, kita pandai bersyukur. Ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, kita pandai bersabar. Jadi tetap rezeki pada dasarnya. Oh, baik, Ustaz. Nikmatnya kita sebagai orang mukmin, ya, nikmatnya kita sebagai orang mukmin. Luar biasa, Bu. Jadi yang sakit juga rezeki, yang jaga orang yang sakit juga rezeki, yang sehat juga rezeki, insya Allah. Amin. Terima kasih, Ustaz. Amin. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang perlu didiskusikan, maka
Sulit ya Pak Ustadz mencari istri yang soleh itu, solehah itu. Kembali lagi. Penasaran solehah. Ya. Nggak soleh oke. Bertanya, Oh, bertanya satu terakhir mungkin. mungkin terakhir Ini silakan. mengenai penerapan irama, susah-susah gampang. Ketika dihafalkan semuanya, jadi pusing. Ya. Kayak banyak yang mirip-mirip seperti itu. Tapi setelah sedikit-sedikit diteliti, memang masing-masing punya karakter, punya ciri khas. Nah, itu ya. Terutama di bagian depan, mulai dari ta'ud, basmalah sampai dengan ayatnya itu yang terlihat bagian awal yang membedakan antara bayati dengan makom-makom yang lainnya. Tetapi ketika mendengar sumber lain, seperti misalnya Muzamil Hasbala, kemudian yang dari Malaysia siapa gitu, di ujung irama itu sangat bervariasi. Bolehkah Ustadz seperti itu? Jadi tidak monoton kayak yang memberikan contoh, tapi banyak variasi. Dan variasi itu banyak yang berbeda tadi itu. Gimana tah? Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sangat pemula. Ya, sangat pemula. Bukan ini kemudian ini sempurna. Tidak. Banyak betul, ada variasi-variasi. Misalnya nanti ada nada korornya. Koror itu paling rendah, bagaimana bayati koror. Ya, kemudian bayati model ini, bayati model ini. Belum lagi nanti bisa menjadi dua besar, yaitu bayati suri dan bayati kurdi. Lalu bayati suri nanti dipisah-pisah lagi. Aduh, betul. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya yang paling dasar, Nah, yang kedua, betul juga kata Ibu tadi itu, rasanya susah, tapi setelah diamat-amati, enggak, punya karakter. Bahkan kalau bisa nanti prakteknya, mestinya ayat kita itu adalah apa? Itu ayat yang azab, mana ayat-ayat yang nikmat, mana yang bicara tentang nangis, mana yang bisa ketawa, itu sebenarnya irama itu dibedakan mestinya. Tapi Ahlul Qura menyadari, karena kebanyakan masyarakat itu tidak paham isi kandungannya, maka tidak harus seperti itu. Itu, makanya dulu saya katakan, betapa indahnya ketika kita sholat subuh, lalu kita mengangkat sebuah surah Ar-Rahman, lalu kita pakai dengan irama sobah misalnya, luar biasa. Kalau nggak bisa menangis, maka tangisilah dirimu. Kenapa nggak bisa menangis? Itu, nah, karena punya karakter. Nah, sekarang cuma karakter irama saja. Awal-awal kita nggak bisa membedakan mana yang namanya permen A, permen B, permen C, atau punten bapak-bapak misalnya yang bagian merokok, rokok A, rokok godang garam, rokok apalah ya. Itu kalau saya nggak bisa untuk membedakan yang namanya rokok godang garam ya begini ya asap aja rokok ini. Kenapa? Karena ya nggak pernah merokok, sekali merokok malah batuk. Tapi kalau sudah ahli merokok, namanya ahlul hisab. Ya ahlul hisab ya. Wah, ini bedakan. Oh ini rokok ini. Lah itu tadi irama tadi itu sama. Kalau baru-baru saja, aduh ini gimana bedanya? Rokok yang merek apa? Enggak ada bedanya. Tapi kalau sudah dirasa, oh ternyata ada. Orang ahli ngopi juga sama. Kopi rasa apa ini? Nah gitu kan. Kalau biasa-biasa kita nggak ahli kopi, ya sama aja. Tapi setelah dirasa-rasa ternyata ada kopi-kopi khusus bahkan menjadi favoritnya. Aduh terima kasih Bu ya. Terima kasih. Nah betul, sepertinya susah tapi ternyata mudah. Yang kedua ternyata setiap irama punya cengkok-cengkok masing-masing dan itu variatif sekali. Apa yang kita pelajari ini hanya baru tingkat pemula, sangat dasar. Nah baru nanti dikembangkan. Seperti ref, saya nggak menuntut ada ref tadi itu. Mestinya harus ada ref gitu kan. Nah nanti pola akhirnya juga beda. Insya Allah sering-seringlah membuka ya irama-irama imam-imam besar di Masjidil Haram. Insya Allah nanti kita akan bisa merasakan dari sana perbedaan. Insya Allah. Mungkin sampai di sini Bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa bersua kembali ya dalam kondisi sehat afiat ya, keluarga kita disehatkan oleh Allah, kita disehatkan oleh Allah. Jangan takut ya, jangan takut kalau keluar. Yang penting ikhtiar dohir kita lengkapi ya.
protokol kesehatan kita penuhi. Lalu katakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih Bapak sekalian atas kebersamaannya bareng-bareng ini. Ya, Terima kasih Pak Ustadz, makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Bila. Sama-sama Bapak. Dari tangan istri terus. Alhamdulillah. Nanya istri Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla Istri. Ini kuntum ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya ibu-ibu, maaf. Ustadz izin live ya. Izin live. Maaf Bu Eni. Ya Bapak istrinya ya, kita tutup insya Allah. Baik, terima kasih. Izin live Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pak Herman. Pak Herman, saya nyambung Pak Herman nih. Apa? Kalau istri itu adalah pembawa berkah. Ya. Ya, kalau lebih berkah, kalau pengen lebih berkah berarti istrinya harus banyak sama berkah gitu. Cocok. Satu lagi. Sulit ya Kang. Sulit ya istri salehah sulit. Nah, satu lagi. Suami itu adalah imam. Ya. Imam yang baik adalah yang jamaah banyak. Jamaah yang banyak berarti yang istri banyak. Itu benar itu kan. Mana Ibu Dede? Buat aturan sendiri. Kabur. Bangga Pak Herman, Pak. Ya.